Dikatakan kalau Allah menginginkan kebaikan dari seorang hambanya, maka yufaqihu fiddin. Allah akan memberikan semangat kepada hambanya itu untuk mencari ilmu. Walaupun dengan cara yang seperti ini, ya. Kadang-kadang suaranya lup-lup mungkin. Kadang-kadang gambarnya berubah-ubah, ya. Tapi mudah-mudahan ini jelas semua, ya. Dari wajah itu kelihatan yang jelas, yang tidak jelas kelihatan. Ada yang kerung, berarti itu suaranya nggak jelas. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, begitu banyak hari ini yang tiba saja orang-orang ketakutan dengan si COVID ini. Ya. Tiba-tiba si COVID yang tidak tahu datang dari mana, katanya dari Wuhan, tiba-tiba menyerang ke seluruh dunia, tiba-tiba kita menjadi apa? Menjadi ketakutan dengan, bahkan takutnya ini melebihi ketakutan yang biasa kita rasakan hari ini. Ya, ketakutan kita hari ini melebihi ketakutan yang biasa kita rasakan. Bahkan ada orang bersin juga, semuanya pada lari terbirit-birit. Ya. Ada yang batuk dicurigai. Ya. Ini menjadi sebuah ketakutan yang sangat masif sekali. Bahkan barusan saya ditanya oleh tetangga. Meskipun sekarang selama ini juga khusus saya tidak berhenti terus mengurus jenazah, mengangkat mayat, menguburkan mayat. Bahkan ada satu kampung barusan nanya, ini ada mayat meninggal dimandikan jangan, takut COVID katanya. Jadi ini ketakutannya begitu apa? Begitu masif sampai mereka tadi sampai siang kebingungan antara memayat ketakutan yang berlebihan itu. Oleh itu kita harus segera membenahi diri tentunya, ya. Membenahi diri kita ini, keimanan kita. Bukan tidak boleh takut sama si COVID. Dan takut sama si COVID mah itu sunatullah, ya. Takut flu, takut batuk, takut semua penyakit itu bagian dari jadi melebihi melewati rasa-rasa kemanusiaan. Seperti mau menguburkan dilempari oleh penduduk, tidak boleh menguburkan, gitu kan? Tidak mau dikuburkan di desanya. Ini menjadi sebuah masalah baru bagi kita. Di lain itu ada juga hikmah-hikmah yang banyak tentunya berkaitan dengan COVID ini. Nah, alhamdulillah banyak orang yang rela mengeluarkan uang jutaan, ratusan ribu bahkan untuk mendapatkan satu alat, misalkan masker atau disinfektan atau bahkan hal-hal yang mudah menjadi susah begitu kan, dan dia usahakan untuk mendapatkan itu. Kenapa? Karena mereka ketakutan. Takut jika dia ditimpa oleh COVID, kemudian setelah ditimpa kemudian dia mati. Ya kan? Maka dia berusaha dengan keras bagaimana mencari sesuatu yang bisa menghalangi dia dari si COVID, ya, agar tidak ditimpa menjadi satu orang yang ditimpa kematian. Padahal tentunya kita tahu dan kita yakini, qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila alimin maka kalian lah, ya. Dia pasti mulaqikum akan mendatangi kalian, ya. Walaupun kita berlari mencari berbagai cara untuk menghindarinya, tapi malakul maut, kematian pasti akan mendatangi kita. Dan ini yang perlu kita tentunya pahami. Jadi ada yang lebih penting dari sekedar si COVID ini. Ada yang lebih penting dari penyakit virus ini. Yang lebih pentingnya adalah bagaimana. Biarkan bahwa mungkin si COVID itu salah satu dari cara Allah mewafatkan kita. Yang mungkin ada gara-gara stroke, ada jantung, ada kena virus COVID. Itu mungkin salah satu cara di antara cara Allah Subhanahu wa taala, di antara satu sebab dari asbab-asbab yang menyebabkan kematian kepada kita. Namun seberapa besar effort semangat kita, perhatian kita, aware kita sebetulnya kepada satu hal yang lebih penting dari itu, yaitu bagaimana permasalahan di kubur nanti. Karena matinya pasti. Dan kita semua sudah beriman kepada kematian itu. Dan penyakit ini sebetulnya bagian dari ujian Allah untuk meningkatkan keimanan dan menghapuskan dosa-dosa kita.
Mamin muslim, tidaklah seorang muslim yusibhu adza. Dia diuji dengan adza, dengan penyakit, dengan kekurangan, dengan segala hal. Baik itu min marodin, dari penyakit, fama siwah, atau selain dari sakit. Pokoknya mau ujian-ujian lah ya hadirin. Kemudian apa? Ila hutallah. Tidak lain Allah akan menghapuskan, ya, menggugurkan bihi dengan penyakit itu, dengan ujian itu, sayiatihi, ya, akan dosa-dosanya. Jadi walaupun kita nanti wafat, apapun itu caranya, gitu kan? Ini juga batuk-batuk, tiba-tiba kita batuk, nah, aduh kumaha, hati-hati COVID bukan, ya, bersin, gitu kan? Sekarang banyak bersin, mulai apa? Khawatir. Tapi ini bagian dari apa? Bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Kama tahutus syajarah waraqaha. Sampai dikatakan apa katanya? Seperti sebuah pohon menggugurkan daun-daunnya. Begitulah ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, kepada orang yang beriman, maka akan menggugurkan dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun. Mau lari kemana? Sembunyi di mana? Mencari obat yang hebat, dokter yang spesialis. Ya. Kala idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa taffatis saqu bisak ila rabbika yauma idil masaq. Sok silahkan kata Allah, ya. Kalau sudah sampai kepada al-muhtador itu, orang yang didatangi kematian itu, ya, carikan aina tabib, di mana dokter, manrok, siapa yang bisa menyembuhkan, mana yang bisa meruqyah, mana orang-orang yang dikatakan memiliki kemampuan untuk menghalangi semua itu. Namun semua itu tidak akan bisa dihalangi. Oleh karena itu, bagaimana sebetulnya PR kita yang lebih penting dari sekedar ribut tentang virus ini, yaitu fokus kita kepada persiapan kita ketika malakul maut datang kepada kita. Ya, bagaimana bisa tidak ketika kita kembali kepada Allah itu la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzana billahi ta'ala. Ya. Janganlah kalian di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin, mudah-mudahan dengan Covid ini banyak hikmahnya. Bahkan dikatakan siapa yang mampu membuat orang menjadi suka bersih-bersih selain Covid. Ya kan? Tiba-tiba dengan Covid ini orang jadi pada bersih-bersih, rajin cuci tangan, yang selama ini jarang cuci tangan, ya, ngepel rumahnya jadi rajin, masjid 5 waktu disemprot dengan disinfektan. Ini menjadi hikmah di antara kejadian-kejadian ini. Namun tadi sesuai tema di kemana mati pasti menyapa. Usaha sehebat apapun, kalau memang sudah jadwalnya, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya, kalaupun mereka kita semua berusaha meminta kepada Allah untuk menghindarkan kematian, wala yuakhirullahu nafsan, dan tidak akan diakhirkan oleh Allah. Tidak akan dipercepat jika kematian itu sudah sampai datang waktu kepada kita. Nah, hadirin Allah, makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan aksiru dzikra hadzamil ladzat, aksiru dzikra hadzamil ladzat, maka perbanyaklah oleh kalian, ya, mengingat sang pemutus kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Jadi kita fokus sajalah hadirin, fokus kepada apa yang betul-betul pasti datang kepada kita. Karena si Covid ini belum tentu datang kepada kita. Mungkin sudah ke Pak Arif datang belum si Covid bersilaturahmi? Naudzubillah. Ya. Tapi kan kita nggak tahu hari ini deh. Ya, kepada Pak Aceh tidak tahu ya. Kepada Pak Egy, siapa yang tahu? Nggak tahu. Tapi ketakutan kita itu melebihi ketakutan dari satu masa yang harusnya lebih kita takuti, yaitu apa? Proses matinya.
bukan si COVID-nya. Ya, karena si COVID mah, ya, saya bilang tadi itu bagian dari satu dari asbab, dari sebab-sebab cara Allah mewafatkan kita. Tapi fokus kita kepada bagaimana mati itu datang kepada kita, jangan sampai kita mengatakan ma'agna animalia, duhai, ternyata tidak berguna hartaku, tidak berguna apa yang aku kumpulkan, yang aku usahakan. Halaka anisultonia, kekuasaanku hilang. Ya, jabatanku diambil oleh orang lain. Ya. Dan ini menjadi satu kesedihan. Ya. Kadang-kadang kita bangga dengan mobil yang sangat hebat, mobil Ferrari, Range Rover 1,2 miliar. Ya kan? Ketika kita mati, apakah jenazah kita diangkat di atas Range Rover? Tidak ada. Adakah jenazah kita diangkat di atas Fortuner? Nggak ada. Ya, paling juga di ambulan EPV hadirin tahun 2000 ya. Atau pakai apa? Yang dulu itu HS ya. HS ya. Itulah kendaraan kita akhir kita ya. Bagi itu jangan sampai nanti kita berkata tidak ada guna harta, tidak ada guna apa kekuasaanku, hartaku ini ya. Ketika kematian datang kepada kita. Nah, ini menjadi satu bewara kepada kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang harus diingat oleh Rasul sebetulnya adalah al-mautnya. Aksiru dzikra hadamiladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sang pemutus kematian. Jadi yang banyak diingat itu sang pemutus kematiannya. Kalau sebab-sebabnya ya banyak, ya. Bukan berarti orang yang kena virus si COVID ini adalah orang yang buruk, tidak. Bisa jadi ini jihad, menjadi syahid. Bahkan sebagian para ulama, sebagian besar, mengambil hadis-hadis yang banyak dari para perawi yang sahih, bahwa orang yang meninggal dalam keadaan wabah itu termasuk orang yang mati syahid. Tentunya orang yang soleh ya Pak ya. Masuk ke masjid, sok ngaji, ya kan? Sedekahnya banyak, ya kan? Dikena wabah, ya baik itu meninggalnya. Tapi yang sehari-harinya tidak ngaji, ke masjid juga susah, gitu kan? Sedekah juga susah, matinya juga sama si COVID, ya dimandikan juga khusus, dikuburkan khusus, kan? Tidak diantar sanak saudara. Kan kemarin saya diminta juga untuk menjadi tim pengurusan jenazah di RSAS. Diminta kerja saya 12 jam di sana nungguin jenazah untuk memandikan gitu kan. Ya. Digaji juga. Nih gajinya sekian, mau tidak? Waduh. Luar biasa nih. Saya mau ngajak Pak Egi dulu kata saya. Mau nggak Pak Egi? Diajak 12 jam itu nungguin di kamar mayat COVID ya. Atau ruhun satu. Di RHS itu rata-rata 6 sampai 7 orang itu sehari yang meninggal itu. Jadi sebetulnya kenyataannya lebih banyak daripada apa pemberitaannya. Saya langsung diminta ke sana. Jadi saya sedang pikir-pikir dulu nih ya. Karena harus 12 jam. Kalau mau full ya 24 jam. Nanti sehari istirahat, sehari memandikan, sehari istirahat, memandikan.